Teman Mister and teman Madam, kali ini Mister dan Madam akan membahas soal kerasukan. Kerasukan itu di masyarakat sesuatu yang biasa menjadi perbincangan karena banyak beberapa kasus baik di sekolahan, di perkantoran, ataupun di manapun sering terjadi kerasukan atau kesurupan. Lalu mengapa sih orang bisa kerasukan atau kesurupan? Di Islam, di agama Islam, gaib itu merupakan hal yang tidak bisa kita tepiskan. Memang ada ya, memang sangat berhubungan. Ada hubungannya antara kita dan alam gaib. Itu sudah dituliskan di Al-Qur'annya pun ada. Ya, memang dalam beberapa kasus mengapa Islam sangat mengedepankan atau membahas soal gaib, karena gaib itu di samping sesuatu yang memang tidak bisa kita bantah, dan kerasukan itu memang ada di dalam beberapa hadis yang dibahas. Memang jin itu dia itu sering menampakkan dalam berbagai bentuk ya. Dalam berbagai bentuk, dan bahkan bentuk-bentuk ini merupakan daya pikir dari masyarakat. Ya, imajinasinya masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang itu jin itu bisa ngebentuk ya seperti jenis pocong ataupun kunti yang biasa sering dilihat. Tapi di luar itu pun banyak yang mirip dengan manusia. Entah manusia, entah hewan. Jin itu bisa menyerupai segalanya. Dan dalam perkara gaib sendiri itu ada dua hal, ada dua macam, gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak itu adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Adapun gaib nisbi itu perkara yang dapat diketahui oleh sebagian makhluk. Maka alam jin dan malaikat termasuk bagian dari keduanya, yaitu gaib nisbi. Lalu kenapa orang bisa kerasukan? Ada beberapa hal ya, Madam ya. Beberapa kerasukan, kalau disebut bahwa kerasukan yang disebut itu karena tulang-tulang rusuk, ada yang disebut ada yang mendiskriminasikannya seperti itu. Jadi bahwa tulang rusuk kita, ada salah satu tulang rusuk kita yang renggang. Nah, itu membuat celah ruangan ibaratnya untuk alam gaib sendiri memasuki rongga-rongga ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Cuman alam kerasukan itu bisa juga dari kekosongan manusia itu sendiri, kekosongan pikirannya, kekosongan hati. Nah, itu bisa terjadi kerasukan. Jadi jin itu bisa masuk ke tubuh manusia karena manusia itu sendiri, Madam ya? Ya, karena manusianya itu sendiri. Ada juga kerasukan itu memang sengaja dibikin untuk masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Seperti kalau orang-orang dari salah satu negara bilang itu kurungan. Kurungan itu berarti kita memanggil roh yang sudah tiada, dipanggil untuk berkomunikasi dengan manusia yang berhubungan dengan dia. Itu ada di salah satu negara, pokoknya salah satu negara itu ada seperti itu, pemanggilan roh-roh. Dan itu bukan di Indonesia aja, di luar pun ada. Dan memang kalau dalam perkara jin, ada di dalam agama Islam itu bagaimana kita agar tidak mengalami kerasukan itu, beberapa ayat kadang-kadang menjadi rekomendasi bagi umat manusia ya. Seperti ayat kursi, kita membaca ayat kursi, atau juga
ikhlas. Memang semua ayat dari di Al-Quran itu ya, itu bisa mengusir, menangkal dari Kerasukan jin-jin. ya. Tergantung niat dari dan keikhlasan dalam kita dalam membaca ayat-ayat tersebut ya, Iya. adanya. Dan kalau teman Mister dan teman Madam, bahwa Madam Dati ini merupakan praktisi yang biasa menangani orang-orang kerasukan atau kesurupan. Banyak hal yang pernah ditangani oleh Madam Dati. Bagaimana Madam? Bisa ceritain sedikit ya tentang pengalamannya? Saya pernah punya pengalaman salah satu sahabat saya sendiri. Kita waktu itu mengobati dan itu disaksikan bukan dengan saya sendiri dan pasien itu sendiri, tapi dengan ada orang lain juga yang menyaksikan bahwa pas kita keluarin itu keluar ada rambut, ada kelabang, ada laler kecil muter-muter, itu ada. Kita juga sempat memvideokan waktu itu Benar. memvideokan saat kejadian itu. Jadi memang sebetulnya tuh dalam diri manusia kadang-kadang masuk hal-hal gaib yang tanpa disadari bisa memutarbalikkan pikiran-pikiran mereka ya untuk malas sholat, malas beribadah. Itu sebetulnya memang ada yang dimasukin gitu. Nah, mungkin banyak juga yang bilang kita tuh kalau kita rajin sholat, kita rajin membaca itu semua kita dijauhkan dari itu. Ya, itu kenapa masih bisa? Misalnya ada orang sebut saya sholat, saya ngaji, saya rajin zikir, tapi kenapa masih ketempelan gitu? Madam? Itu gini ya, orang yang masih sholat, orang yang sudah sholat, mengajinya rajin, berzikir rajin, masih bisa kerasukan. Ya karena memang dari cara dia sholat atau cara dia mengaji itu kadang-kadang mereka tidak benar-benar fokus ke yang dia. Nggak ke awal langsung ya? Bisa jadi mereka pun mengaji itu atau sholat itu untuk mencari justru ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak boleh dipelajari. Dia niatnya udah salah ya? Ya, niatnya bukan niat ke atas. Ada yang begitu ada. Tapi ada juga memang yang dasar tubuhnya dia itu gampang sekali dimasuki, gampang sekali dirasuki oleh jin-jin yang tidak bertanggung jawab. Padahal ya, jin dan manusia itu diciptakan Allah itu untuk menyembah Allah ya. Tapi kenapa manusia itu malah kadang-kadang malah dikontrol oleh makhluk jin sehingga melakukan hal-hal seperti misalnya kerasukan maung, dia gaya maung, ular gaya ular. Dengan kata lain bahwa kalau disebut manusia itu lebih sempurna dari jin, itu menjadi pertanyaan manusia siapa dulu gitu loh, gimana seperti apa dulu gitu kan. Gini kan jin dulu itu sangat tidak pengen kalau manusia justru bilang lebih mulia dari dia, karena jin itu punya power yang di luar kemampuan manusia gitu. Makanya dia sangat menentang ketika Allah bilang itu bahwa manusia lebih mulia. Kenapa manusia lebih mulia? Kita itu masih punya hati nurani. Nah kalau jin ini kan semakin dia jahat, semakin dia tidak mengontrol itu semua. Dia selalu menarik bahwa manusia itu harus menjadi bahannya api neraka. Jadi dengan kata lain bahwa jin ini memang tergantung manusia sendiri ya? Iya. Tergantung manusia sendiri. Benar, tergantung manusia sendiri. Manusia itu
kadang-kadang manusia justru memanggil jin sendiri. Nah itu yang misalnya kayak dukun, Ya. kayak dukun. Nah, mereka minta bantuan justru. Kita bantuin jin. Ya, malah. kayak mereka pesugihan atau apa. Itu kan mereka minta dengan ini ya. Dan jin pun tidak akan mengasih dengan Sia-sia. percuma. Pasti Dia ada kan deal-deal minta imbalannya ya kan. Deal-deal. Gua kasih nih gimana semua yang kamu inginkan semua dikasih. Tapi ya itu imbalannya apa? Dengan dia keluar dari keimanannya itu sendiri. Padahal dalam firman Allah sendiri bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Gitu. Benar, itu benar. Tapi manusia itu malah menyalahartikan bahwa menggunakan jin untuk memenuhi keperluan ya. Ya, dengan alasan perantara ke Allah. Sebetulnya manusia itu nggak usah pakai perantara, bisa langsung. Kalau kita benar-benar memahami apa artinya Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu tidak cuma kalian baca ibaratnya baca Arabnya, tapi kalian pahami artinya. Di situ akan dibahas semua, mau tentang jin, mau tentang apapun. Di situ ada. Kenapa sampai jin itu bisa bakal menarik manusia untuk masuk neraka? Dajjal itu dulu gimana perjanjiannya antara dia dengan yang di atas bakal menarik namanya manusia itu menjadi. Jadi kalau manusia kita mengambil tema tentang kerasukan itu, memang jin itu menjadi mediasi atau manusia itu menjadi mediasi jin untuk mungkin ada misalnya dalam bela diri kan biasanya ada tuh masukin tiba-tiba menjadi mau nggak yang mau jurus mau atau mungkin di mediasi dimasukin jin untuk berbincang. Jadi istilahnya kerasukan itu memang sesuatu hal yang disengaja ataupun memang tidak disengaja gitu. Tapi memang rata-rata hampir kebanyakan justru disengaja. Ya. Kerasukan itu kayak gini, kita misalnya ke satu tempat, nah di situ memang dipanggil untuk dirasuki. Gitu. Pasti mereka menyediakan yang namanya mediasi. Mediasi itu untuk mereka masuk gitu, dengan menandakan bahwa di situ itu mereka ada. Benar. Iya. Dampaknya seperti apa sih kita kerasukan itu terhadap manusia pasca di kerasuk itu di dalam diri kita tuh efeknya ada nggak sebenarnya? Ada, efeknya yang satu, badan kita lemes karena apa? Ya kan kita dipakai sama dia. Jadi tubuh kita itu dipakai semuanya sama dia. Tenaga dia sama tenaga kita beda jauh, jelas jauh. Jin sama manusia itu tenaganya sangat jauh. Nah, seperti gini, saya dulu pernah nyaksiin kejadian dulu. Dia itu bisa memanggil salah satu jin yang dibilang dewa, salah satu jin yang mereka banggakan itu masuk ke dalam dirinya untuk dipertanyakan apa yang manusia inginkan semua. Dan jin itu sendiri masuklah ke salah satu kurungan itu kan, salah satu manusia yang memang jadi mediasinya gitu. Dan manusia itu memakan dan meminum apa yang jin itu minta di luar nalar manusia. Seperti dia meminta minuman keras sampai 1 krak itu dihabisin. Kan kalau kita manusia asli nggak mungkin masuk itu semua gitu. Kayak dia minta makan itu hewan-hewan panggang yang badannya segede-gede itu langsung habis, itu kan nggak mungkin. Kalau kita manusia benar-benar manusia ya seperti diri kita ini gitu kan, kalau bukan di dalamnya dirasuki. Jadi dengan kata lain bahwa cukup berbahaya juga ya kalau misalnya kita melakukan kerasukan ya. Iya. Apalagi tanpa didampingi sama orang-orang yang mengerti hal tersebut.
Nah, Madam, selain ayat misalnya ayat kursi, kita baca An-Nas, terus kita zikir pada Allah untuk menangkal kerasukan ini. Kalau dari sisi praktisinya, Madam punya misalnya masukan nggak? Seperti apa agar manusia itu tidak mengalami kerasukan? Mungkin ada praktek yang bisa Madam jelaskan, rekomendasikan kepada teman Mister dan teman Madam ini. Kalau saya pribadi, yaitu jalanilah sholat dengan benar. Sholat dengan benar, bukan sholat dengan sholat-sholatan, tapi sholat dengan benar, mengaji pun dengan benar, mengaji mengerti isi kajian sendiri. Karena mengaji itu mengkaji semua yang ada di dalam Al-Quran, bukan cuma sekedar membaca. Coba tolong dipahami itu semua. Jadi jangan cuma kita ya oke sholat, apalagi sholat tidak asal-asalan banget gitu kan. Sholat itu kan kita lagi memohon, meminta semua kesehatan dan sebagainya. Kalau protek di luar agama ya, maksudnya di luar kepercayaan gitu ya, di luar kepercayaan. Mungkin ya itu salah satunya ada ritual tersendiri. Makanya kan tidak semua manusia itu menganut agama Islam dengan sholat, dengan zikir atau dengan mengaji. Mereka juga punya kepercayaan masing-masing, dan itu pun kalau diobati kan dengan kepercayaan masing-masing. Makanya di situ mungkin disebut salah satu ritual. Gitu. Ya. Dan agar kita tidak terjebak dengan kerasukan-kerasukan ini, seperti misalnya alami kayak rusuknya renggang itu, seperti itu ya. Ya itu ada memang orang yang rusuknya rendah itu yang bisa sering kemasukan, sering apa itu sebetulnya yang diperbanyak lah ibadahnya. Ibadah sesuai dengan keimanan kalian masing-masing. Seandainya pun dia dirasuki, janganlah sampai justru mereka terbawa dengan yang merasuki itu. Karena kadang-kadang kerasukan itu juga nggak harus ada mau, nggak ada sini, tapi jiwa. Kadang-kadang jiwa. Kenapa? Ya seperti mungkin kalau di psikolognya kayak orang schizophrenia gitu kan, yang bisa berbicara dengan tembok. Dia itu nggak ngeliat tembok, tapi asli dia berbicara dengan tembok itu dengan wujudnya, dengan pikiran wujudnya itu sendiri. Kalau di psikologinya kan seperti itu. Oke, memang teman Mister dan teman Madam ada beberapa jenis jin yang dapat memasuki tubuh manusia, seperti pernah dibahas di beberapa rekomendasi yang kita bahas nih. Itu ada seperti jin membantu tukang sihir, atau yang kita sebutin dukun. Dia masuk ke tubuh manusia atas perintah tukang sihir tersebut untuk menyakiti seseorang. Jadi jin tersebut bekerja sama dengan tukang sihir dan dukun gitu loh, untuk mungkin nyantet gitu, menyakiti seseorang itu sendiri gitu, atau dia bikin dia malas melakukan sesuatu. Bisa jadi juga perperangan antara saudara, itu bisa. Dan juga perpecahan antara para sahabat itu bisa itu. Makanya ya kalau kalian nih yang bermain di dunia alam gaib ini, kalau bisa perbaiki dulu hawa nafsu kalian, baru kalian bermain di sini. Karena kalau udah hawa nafsu yang main, jin itu akan merasuki kalian sendiri. Karena memang ada jin yang jenisnya suka mengganggu pada seseorang. Ya. Itu juga jin yang suka pada seseorang. Ada. Yaitu jin yang tertarik pada seseorang karena kecantikannya, Ya. tampanannya, atau ketika jin itu memasuki, melihat kita masuk kamar mandi, WC, dia sangat tertarik ketika kita terlihat tidak menggunakan pakaian, sehingga jin itu tertarik dengan manusia-manusia itu sendiri.
Makanya kan kalau kita kadang ada jin-jin jenis gini, kita ketika kita masuk ke kamar mandi, kita sedang membuka pakaian itu ada dalam Islam itu ada doanya Ya. sebenarnya untuk agar jin tidak untuk Tidak tidak melihat. melihat apa yang kita lakukan di kamar betul. mandi. Dan juga ada jin nakal. Di sini bahas juga jin nakal yang suka mengganggu manusia. Ini jin yang suka mengganggu ini kadang-kadang dia dapat menyakiti sebagian yang suka mengganggu sesama. Banyak alasan. Juga ada jin yang ingin balas dendam, jin yang tidak sengaja pernah menyakiti jin tersebut. Mungkin kita misal kemana gitu, kita menginjak sesuatu, ternyata itu Jin lagi tidur. ada jin lagi tidur. Dia Ketika merasa diinjak, mengalami itu jin itu mengalami, kalau jin itu kayak manusia, Ya, cedera. kalau orang awam bilang itu ketempelan. ketempelannya gitu. Ketempelan, itu ketempelan. Jadi ya itulah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, ya kita permisi. Kenapa kita harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk agama Muslim, Islam ya? Yaitu di situ kita permisi, ya. Permisi untuk memasuki satu tempat, entah itu tempat mau seperti tempat angker atau tempat mewah, karena di setiap tempat pasti ada penghuninya, yaitu jin-jin itu sendiri. Oke, teman Mister dan teman Madam, menarik kita membahas soal kerasukan ini, dan perlu kita tegaskan bahwa manusia itu lebih sempurna dibandingkan jin, dan mereka kadang-kadang dapat merasuki tubuh manusia itu karena ada dua hal, karena disengaja atau kok memang tubuh manusia itu yang tertarik, jin itu tertarik Ya. untuk masuk atau akhirnya mudah untuk kerasukan. Hal yang perlu kita camkan atau untuk kita garis bawahi bahwa sebagai umat manusia, terutama saya yang beragama Muslim, ada beberapa ayat-ayat yang memang dapat menangkal atau mengusir jin-jin seperti ayat kursi, Anas. Itu kalau kita baca secara benar dan baik, itu jin itu tidak akan bisa menyukai tubuh kita ya. Ya. Malah dia akan kepanasan dengan tubuh manusia. Dia akan mental dengan